Thayyib ikhwati fillah, kita akan menyampaikan beberapa faedah yang sangat berharga berkaitan dengan pelajaran yang telah kita sampaikan, khususnya pembahasan tentang al-majrur biharfil jar, yaitu tentang isim-isim yang majrur karena adanya huruf jar. Faedah yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini, bahwasanya huruf hatta yang pernah kita sampaikan, hatta adalah termasuk salah satu huruf jar, ya. Huruf hatta itu dapat masuk ke isim atau fiil, ya. Huruf hatta dia dapat masuk ke isim atau fiil, ya. Jadi dia dwifungsi, ya. Dia dwifungsi, mempunyai dua fungsi. Dia bisa masuk ke isim, bisa masuk pula ke fiil. Baik, jika hatta ini masuk ke isim, maka dia berfungsi sebagai huruf jar. Jadi hatta ini dia menjadi huruf jar manakala kata setelahnya adalah isim, ya. Dia masuk ke isim, maka hatta kita katakan dia adalah sebagai huruf jar. Nah, namun apabila hatta ini dia masuk ke fiil, maka dia berfungsi sebagai huruf penasab. Dia berfungsi sebagai huruf penasab. Jadi hatta ini, ya, ringkasnya dia bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fiil. Kalau masuk ke isim, maka isim setelahnya majrur, ya. Kalau masuk ke fiil, maka fiil setelahnya mansub. Nah, jadi ini adalah hatta. Contoh, ya, kita buatkan contoh untuk yang hatta ini masuk ke fiil, karena hatta yang masuk ke isim sudah kita sampaikan, karena telah kita sampaikan pada pembahasan hatta yang dia itu masuk ke isim. Baik, contoh hatta yang dia masuk ke fiil. Misalnya kita buat kalimat sederhana, ya. Ijtahid hatta tasila ila ma tarju. Di sini kita buatkan contoh ijtahid hatta tasila ila ma tarju. Di sini bersungguh-sungguhlah sampai engkau mencapai apa yang engkau harapkan, ya. Di sini ada hatta. Dia masuk ke fiil. Fiilnya mana? Yaitu fiil taswila, ya. Dia adalah fiil. Karena dia merupakan fiil dan kemasukan hatta, maka hatta berfungsi sebagai huruf penasab, ya. Sehingga fiil, yaitu kalau dalam contoh ini adalah taswil, dia menjadi mansub, sehingga kita baca dengan taswila. Seperti itu, ya. Jadi ijtahid hatta tasila ila ma tarju. Nah, demikian. Itu adalah faidah yang pertama. Intinya ikhwati fillah, bahwasanya hatta dia terkadang masuk ke isim, terkadang masuk pula ke fiil. Kalau masuk ke isim, dia menjadi huruf jar dan isim setelahnya majrur. Kalau masuk ke fiil, maka dia menjadi, ya, alat penasab, sehingga fiil setelahnya dia mansub, ya. Baik. Itu faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, ya, bahwasanya huruf qasam, ya, huruf qasam atau huruf yang digunakan untuk sumpah itu ada tiga, ya. Huruf qasam itu ada tiga. Apa saja? Yang pertama adalah bi, kemudian wa, kemudian ta, ya. Semuanya, ya, ketiga-tiganya yaitu bi, wa, dan ta ini diartikan demi, ya. Ini adalah termasuk huruf-huruf qasam. Ada tiga, ya. Bi, wa, dan ta. Ya, artinya sama, yaitu demi. Misalnya kita buat contoh billahi, wallahi, tallahi, artinya sama, artinya demi Allah. Billahi, ya, wallahi, tallahi, artinya adalah apa? Demi Allah. Baik, di sini yang perlu kita sampaikan bahwasanya secara penggunaan bahasa, ta, yaitu huruf qasam ta, itu hanya boleh digunakan untuk lafdzul jalalah Allah, ya. Adapun bi dan wa boleh untuk selain lafdzul jalalah Allah. Jadi ini dari sisi penggunaan secara bahasa, ya. Kalau ta itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun bi dan wa itu boleh digunakan untuk selain lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara, ya, bahasa. Adapun secara syariah tentunya telah kita ketahui bersama bahwasanya bersumpah
dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu terlarang ya, tidak boleh termasuk syirik asghar ya, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang maknanya apa? Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah berbuat apa? Ya, kesyirikan ya. Makanya kalau dari sisi syariat yang enggak boleh, akan tetapi yang jadi pembahasan kita karena yang sedang kita pelajari ini adalah bahasa, maka ya bi dan wa ini boleh digunakan secara bahasa untuk selain nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ta itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya wa Abdul Qadir Jailani. Ya, demi Abdul Qadir Jailani. Ini boleh secara bahasa. Jadi abdi dia ya majrur karena didahului dengan wawu qasam ya, demi Abdul Qadir Jailani. Ini boleh. Ini sumpah yang secara bahasa boleh, walaupun secara syariat tidak boleh ya. Secara hukumnya ya enggak boleh. Tapi kalau ada orang yang bersumpah seperti itu secara bahasa tidak disalahkan ya. Wa Abdul Qadir Jailani, demi Abdul Qadir Jailani ya, demikian. Kemudian ya kalau kita buat contohnya dengan huruf qasam ta, ini yang contoh yang salah ya. Ta Abdul Qadir Jailani ya. Ini tidak boleh. Karena apa? Sekali lagi, ta itu hanya boleh dikhususkan untuk apa? Sumpah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Sehingga tidak boleh ta Abdul Qadir Jailani itu enggak boleh. Salah ya, secara bahasa salah, secara syariat juga salah. Jadi salahnya sudah double-double ya. Jadi enggak boleh. Tapi kalau bi juga boleh. Bi Abdul Qadir Jailani boleh ya secara bahasa. Tapi secara syariat enggak boleh ya. Demikian. Nah, itu adalah dua faedah yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kita tentang ya majrur ya biharfil jar. Mudah-mudahan ada manfaatnya.